Shalom, selamat pagi semuanya. Ibadah akan segera kita mulai. Kami mengingatkan untuk HP mungkin di silent supaya tidak mengganggu ibadah. Anak-anak juga duduk yang baik. Tidak boleh ngomong sendiri. Bapak dan Ibu, adik-adik semua, mari kita saat teduh sejenak, kita renungkan seluruh penyertaan Tuhan di minggu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-berkat-Mu yang dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena seringkali dalam kehidupan kami sehari-hari tidak berpadanan dengan panggilan-Mu. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena di pagi minggu ini, kembali Engkau membawa kami ke dalam rumah-Mu yang kudus. Untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itulah sukacita sejati yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai penghiburan dan kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu, juga seluruh penata layan dan jemaat-Mu. Biarlah berkat-Mu dan sukacita-Mu hinggap di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu, kita nyanyikan Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulan hati, karena kasih-Mu besar. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kita telah dipimpin, disertai Tuhan di sepanjang minggu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur berterima kasih karena Tuhan memanggil kita pada hari ini untuk kita memuji memuliakan Dia. Oleh karena itu, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin.
Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan dari ibadah kita kepada Tuhan pagi hari ini. Terambil dari 1 Tawari 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat dipersilakan duduk. Teman-teman yang di depan gereja bisa masuk mengambil tempat. Anak-anak, saya undang kita bangkit maju ke depan ya. Anak-anak maju ke depan. Iya. Silakan anak-anak. Depan. Ya. Mari kita bersama dengan anak-anak memuji Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapa di sorga, anak-anakmu yang masih kecil ini hatinya terbuka untuk beribadah, memuliakan Tuhan, dan menerima kebenaran sabdamu. Berkatilah ibadah anak-anak kami ya Tuhan, dan biarlah mereka menikmati kehadiran Tuhan melalui iman yang Tuhan anugerahkan. Berkati semua pendamping mereka, biarlah guru-guru mereka yang mendampingi, menemani mereka beribadah, diberkati Tuhan juga. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah anak-anak-Mu. Amin. Silakan anak-anak ya, jangan lari. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, panjang minggu ini semua kita menyadari ya, bahwa hidup kita ini selalu gagal di dalam mengikuti, mengasihi Tuhan, di dalam melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, pada pagi hari mari kita dengan rendah hati, kita mengakui semua salah dan dosa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mati di atas kayu salib memberi pengampunan kepada kita yang mengaku dosa-dosanya. Mari kita nyanyikan dari Kungkungan Malam Gelap.
mari dengan bersuara, saudara, katakan kepada Tuhan segala pelanggaran dan dosa kita. Mari kita berdoa serentak. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mendengarkan pengakuan semua jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah hari ini maupun yang di rumah. Semua salah dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Ampuni kami, karena kami sungguh sangat tidak berterima kasih kepada karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang telah mengampuni kami, yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu, yang selalu beserta kami, yang selalu memelihara hidup kami. Kami hidup menurut kesukaan daging kami daripada mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami dengan rendah hati mohon Tuhan mengampuni kami, membasuh kami lagi, supaya kami dapat nikmati ibadah di pagi hari ini. Dan mulut kami memuji memuliakan Tuhan. Engkau senang karena Engkau telah mengampuni salah dan dosa. Jika kami mendengarkan firman-Mu, kami menikmati tidak ada halangan karena Engkau telah mengampuni segala salah dan dosa kami, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan. Mari kita sambut dengan nomor 2 dari nyanyian Dari Hidupku yang Bersela. Dari hidupku yang berjalan. Dari hidupku yang berjalan, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke Dengarkan kasih karunia Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita membaca bersama petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita membaca bersama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita dapat melakukan semua perintah Tuhan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sambut dengan puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Merdeka! Wah, kok merdekanya kok kalem-kalem ya.
Bapak Ibu, dalam suasana kemerdekaan masih dalam bulan Agustus, kita percaya bahwa para pejuang kita dulu, begitu banyak pejuang-pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan kita. Tapi hanya ada satu pejuang yang memberikan kemerdekaan sejati kepada kita. Amin, saudara. Siapa itu? Yesus Tuhan yang akan kita sembah pada pagi hari ini. Mari kita bawa hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meminta kemerdekaan yang sejati itu senantiasa ada bagi kita. Amin, saudara. Biarlah hanya kekuatan dari Tuhan yang kita andalkan. Tidak perlu kita andalkan kekuatan diri kita. Tuhan yang sanggup, yang memampukan kita, memerdekakan kita dengan kemerdekaan sejati. Mari kita datang kepada Dia. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Selamat saudara, marilah kita berikan hidup kita kepada Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Amin, saudara. Kita mau datang kepada Dia. Mohon Tuhan senantiasa. Ku datang kepadamu, Tuhan. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau serahkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, berikan hidupku bagi-Mu. Kau ada bagi kami, Kau ada di saat berluka. Setia selalu selamanya, selamanya. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi. Kau kekuatanku, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Memberikan hidupku, memberikan hidupku bagi-Mu. Setiap kali mau memberikan hidup kami kepadamu, memberikan hidupku bagi-Mu.
kami. Kau yang ku andalkan Tuhan, hanya Kau Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Kau satu-satunya yang kami sembah, kami puji. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya, satu-satunya yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Tuhan, Kau sumber kekuatan kami, satu-satunya yang ku Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi katakan dengan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Amin. Tuhan pemulih. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang kami percaya. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Wah, tiada yang lain Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Hanya Engkau yang mampu memulihkan hidup kami. Engkau yang mampu menyembuhkan sakit penyakit kami ya Tuhan. Pagi hari ini yang satu yang kami percaya, hanya nama Yesus yang sanggup memerdekakan kami semua. Yang percaya semua katakan haleluya. Amin. Masih mau tetap bagi berdiri memuji bagi Tuhan? Mau bersorak-sorak bagi Tuhan lebih lagi? Mari kita berikan lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Engkau yang kami sembah, kami puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama berikan puji yang terbaik buat Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia bersama kita. Muliakan namanya,
sebelum kita duduk, kita mau bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Saya ingin kita semua membaca bersama-sama Mazmur bagi Tuhan dari Mazmur 15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Kita secara serentak semua bersama-sama membaca Mazmur ini. Dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-5. Bagi yang bisa membaca di depan, boleh membaca di depan. Mari kita membaca Mazmur bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Tuhan. Kita tetap melanjutkan pujian kita bagi Tuhan. Karena hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan kita dan mazmur kita. Biarlah kita senantiasa bermazmur bagi Tuhan hari demi hari. Lalu pujian kita, dan doa kita, menyembah kita kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang layak. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin saudara. Haleluya, kita akan memujikan pujian sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri kembali bagi Tuhan. Kita memuji sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh yeah. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi sekali lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak lari dari kita saudara. Percayalah, berpegang teguh kepada Tuhan. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini yang senantiasa menguatkan kita, memimpin hidup kita sehingga kita tetap teguh di dalam Tuhan. Menyambut firman ini mari kita bersama-sama memujikan pujian bagi Tuhan. Mari kita akan rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Marilah setiap jemaat saling bersatu, saling melengkapi seperti Bapa dan Yesus satu. Biar dunia tahu, biar sekitar Bung Rasi tahu bahwa ada Tuhan di tengah-tengah jemaat GKRI Bisa Aletheia. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi, kami rendahkan diri Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulialah dari kami lebih dulu. Jadikan, sekali lagi kita, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulialah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ini doa kami Tuhan, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Haleluya. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kepada hambanya Pak Fikri kami persilakan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Hanya atas kasih anugerah Tuhan kami boleh ada di dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah ini boleh menguatkan kami, dan kami boleh belajar bagaimana sikap hidup kami sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan yang terlibat di dalam gereja. Pagi ini kami siap mendengar firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, beri kami fokus yang baik di dalam mendengar dan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di gereja dan juga yang ada di Zoom, ya. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Kisah Para Rasul
pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Nanti setelah membaca ini, saya mohon untuk pemimpin pujian atau singer boleh memimpin di dalam lagu Bersabdalah Tuhan Kami Mendengarkan. Sehingga bisa terpimpin dengan baik dengan musik di dalam gereja. Kita akan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah mereka yang mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi ini melanjutkan tema-tema yang sudah disampaikan 2 minggu berturut-turut oleh hambanya Pendeta Rio dan juga Saudara Karis. Dan minggu ketiga ini kembali melanjutkan mengenai tanggung jawab jemaat kepada gereja. Sebelum kita masuk ke dalam tanggung jawab kita sebagai jemaat di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terlebih dahulu memahami gereja itu harusnya seperti apa. Ya, saya akan membacakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 23. Ini yang akan mendasari nanti pada waktu kita juga akan mengupas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, ayat 41 sampai ayat 47 ya. Saya akan membaca dalam Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih lanjut kepada pemahaman mengenai tanggung jawab kita apa sih sebagai jemaat di dalam gereja, yang pertama harus menjadi
landasan dan dasar kita adalah pemahaman pengertian bahwa gereja itu dibangun di atas dasar Kristus yang adalah kepala. Ini harus menjadi pemahaman kuat di dalam diri kita. Sehingga pada waktu kita melihat bahwa Kristus adalah kepala gereja, maka kita akan melihat juga bahwa anggota tubuh Kristus ini bukan sembarangan. Anggota tubuh Kristus harus terdiri dari orang-orang yang telah lahir baru. Jadi jelas, siapa jemaat itu? Jemaat adalah orang-orang yang telah mengalami penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak menyadari sebagai jemaat yang telah lahir baru, maka kita akan melihat tidak ubahnya gereja itu seperti organisasi lain. Gereja itu seperti perusahaan. Gereja itu mungkin seperti taman pendidikan atau sekolah-sekolah. Tapi kesadaran kita pagi ini, mari kita menyadari betul bahwa gereja itu dibangun oleh Kristus sebagai kepala, dan kita jemaat adalah jemaat yang telah mengalami penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan telah lahir baru. Sehingga pada waktu kita berbicara tanggung jawab, maka yang hanya bisa melakukan tanggung jawab itu adalah orang-orang yang ada di dalam tubuh Kristus yang telah lahir baru. Kalau orang belum lahir baru, tidak mungkin dia akan bisa melakukan tanggung jawab di dalam gereja. Orang yang telah mengalami Kristus di dalam hidupnya. Orang yang telah tahu bahwa hidupku ini telah ditebus. Dan hanya Yesus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat. Ucapan syukur, kesadaran penuh bahwa dia adalah Tuhan yang mengepalai gereja. Dan kesadaran penuh bahwa aku telah lahir baru. Ini akan membawa kita kepada perilaku yang berbeda sebagai jemaat di dalam gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Apa tanggung jawab jemaat yang telah lahir baru di dalam gereja? Satu perikop yang kita baca ini adalah cikal bakal dari gereja mula-mula. Nanti gereja berkembang. Tetapi ini menjadi landasan kita melihat bagaimana cara mereka hidup. Dan ini sangat penting. Sehingga kita tahu bagaimana tanggung jawab kita di dalam gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama adalah orang yang telah lahir baru menjadi jemaat di dalam gereja. Dia memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi hidup di dalam firman Tuhan bukan sebagai pilihan, tapi sebagai tanggung jawab jemaat. Oleh karena itu, ada beberapa poin penting di dalam kita hidup di dalam firman Tuhan. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, menunjukkan bahwa jemaat mula-mula tahu bagaimana hidup harus dipimpin oleh pemimpin. Artinya, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, yang pertama adalah kesiapan kita untuk digembalakan. Saudaraku yang terkasih, tidak mungkin seorang mengatakan bahwa aku bisa hidup di dalam pengajaran firman Tuhan, tetapi dia tidak mau digembalakan. Tidak mungkin. Artinya apa? Dia tidak mau tinggal di dalam firman Tuhan, di mana kita harus belajar firman dengan kerendahan hati. Ada penggembalaan yang konsisten yang harus kita ikuti.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan akan terlihat dari perilaku kita, kesiapan kita untuk digembalakan. Oleh karena itu di gereja, mari kita hidup di dalam firman Tuhan dengan hati yang siap untuk digembalakan. Karena kalau orang tidak siap digembalakan, orang itu tidak bisa ditegur. Orang itu maunya sendiri. Kebenarannya adalah kebenaran pikirannya sendiri, bukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu penting untuk memiliki hati yang selalu siap untuk digembalakan. Di gereja ada gembala. Lalu kita punya persekutuan-persekutuan. Ada pemimpin-pemimpin di situ. Kita harus siap juga untuk hidup di dalam kepemimpinan rohani orang-orang yang telah ditetapkan di dalam gereja. Itulah wujud sikap hati yang betul-betul ingin hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, hidup di dalam kebenaran itu juga menunjukkan kesiapan kita untuk masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan, pemuritan yang ada, belajar firman Tuhan dengan tanggung jawab yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan meremehkan kalau ada program-program yang dirancang untuk belajar firman Tuhan. Kalau di gereja kita ada Pak Heri, yang juga akan fokus di situ ya, di dalam pemuritan. Kita ikut di situ. Belajar. Kalau kita tidak mengerti, kita catat, kita tanya. Ada kerinduan besar untuk belajar firman Tuhan dengan konsisten, dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Sehingga kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita mengambil sikap untuk mau belajar. Beberapa orang terlalu fasih untuk berbicara firman Tuhan, tetapi juga keliru. Lebih cepat di dalam hal-hal yang lain, tetapi di dalam pengajaran kurang. Beberapa waktu yang lalu, saya menjumpai satu keluarga, dan ayahnya ini, bapak ini cerita bagaimana dia didoakan oleh seorang pendoa, dan pendoa ini menubuatkan dia untuk membaca di salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama, dan menyebutkan pasalnya. Lalu bapak ini kemudian bersama anaknya membuka pasal itu. Dan ternyata pasal itu tidak ada. Jumlahnya kebanyakan. Bagaimana kita bisa menubuatkan sesuatu, tetapi kita tidak paham isi firman Tuhan. Mungkin seperti Matius 28, tapi orang ini mungkin baca Matius 35. Padahal Matius tidak sampai 35. Yang ingin saya sampaikan adalah dasar firman Tuhan menjadi penting di dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam pelayanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan membawa kita untuk mau digembalakan, mau belajar firman Tuhan. Dan selanjutnya, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia juga mau untuk masuk di dalam disiplin rohani. Saudaraku yang terkasih, kalau orang lahir baru kemudian dia tidak sengaja untuk jatuh di dalam dosa, dia tidak sadar. Kemudian dia menjadi sadar, dan dia mengalami disiplin gereja. Contoh,
Seorang pemain musik kemudian harus, kamu tidak main musik dulu ya, selama sebulan atau 2 bulan oleh pemimpinnya. Maka jemaat ini akan bisa menerima konsekuensi itu dengan baik. Tetapi kalau yang pertama tadi tidak memiliki kesadaran bahwa jemaat Tuhan adalah jemaat yang telah mengalami kelahiran baru. Maka pada waktu dia ditegur, isinya apa? Isinya marah-marah, isinya tersinggung. Pemimpin musiknya mungkin dimarah-marah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita kalau kita mengalami teguran, mari kita terima dengan kerendahan hati. Karena firman Tuhan itu membentuk kita untuk menjadi lebih baik lagi, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan percayakan itu di gereja kita, di gereja lokal. Kita bisa bertumbuh bersama. Jemaat memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalam firman Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai jemaat yang telah lahir baru? Hidup di dalam persekutuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam persekutuan itu adalah bersatu di dalam perbedaan. Di gereja seharusnya tidak ada strata sosial. Orang yang lebih kaya, orang yang lebih miskin. Seharusnya tidak ada perbedaan warna kulit. Orang yang mungkin kulitnya gelap di belakang, yang kulitnya agak terang di depan. Tidak ada kemudian pembedaan dari status sosial manapun. Oleh karena itu, persekutuan harus menjadi tanggung jawab kita untuk hidup sebagai jemaat di gereja. Kita mau terlibat di dalam persekutuan. Persekutuan membawa kita untuk mengerti bagaimana kita menguatkan orang lain. Kita mengerti kelemahan orang, kita mengerti kelebihan orang. Untuk kita bisa saling menguatkan. Untuk kita bersama-sama juga bisa mengerjakan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan. Jemaat mula-mula mereka memecahkan roti di rumah bait suci, tetapi juga ada persekutuan yang dihimpun di rumah-rumah. Oleh karena itu, terlibat di dalam komsel penting. Kemarin kita ada pembagian komsel ya. Terlibat kalau belum terlibat. Kalau kita sudah terlibat lebih jauh lagi, kita aktif di dalam komsel itu. Bersekutu. Yang heran ya, orang yang mengaku percaya, mengaku lahir baru, ada juga yang mengatakan bahwa tidak perlu ke gereja. Ketika kita telah lahir baru, menjadi orang percaya, maka seharusnya kesadaran sebagai orang yang telah percaya di dalam Yesus, kesadaran untuk datang beribadah, untuk bersekutu bersama-sama orang percaya lainnya, itu harusnya automatically muncul di dalam diri orang percaya. Kita tidak bisa meremehkan ibadah. Ibadah menjadi poin penting di dalam gereja. Sehingga gereja ini yang terdiri dari orang-orang percaya, orang-orang yang telah lahir baru, akan betul-betul dapat bertumbuh secara maksimal dan luar biasa. Sebagaimana jemaat mula-mula, pada waktu mereka bersekutu bersama, maka kita lihat kegerakan-kegerakan besar terjadi. Mari miliki semangat bersekutu. Hormati ibadah minggu, ibadah-ibadah yang telah dirancang di gereja.
Jangan melakukan kegiatan-kegiatan lain selain ibadah. Dimanapun kita berada, jangan menomorduakan ibadah. Tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawab jemaat yang kedua. Hidup di dalam persekutuan. Yang ketiga, tanggung jawab jemaat adalah memiliki gaya hidup yang benar, yaitu berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa menjadi hal yang sangat penting di dalam jemaat mula-mula. Semangat mereka bersekutu adalah semangat untuk berdoa bersama. Mereka berdoa, mereka berdoa, mereka berdoa. Ini yang seringkali menjadi keprihatinnya Pak Agus untuk ibadah PPT ya, dari dulu. Mari semangat datang bersama, berdoa bersama di gereja. Itu menolong kita untuk kita dapat bergerak bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang telah dilahirkan baru. Memiliki tanggung jawab bersama, berdoa bersama. Memiliki gaya hidup doa. Doa bagian dari tanggung jawab kita. Doa menjadi penting di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena ketika kita berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan sekedar kita berbicara kepada Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kita menyadari sepenuhnya dan membawa kita kepada kesadaran yang lebih dalam lagi, bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada. Maka pertanyaannya saya heran kalau orang jarang berdoa, bahkan tidak pernah berdoa. Apakah sesungguhnya dia percaya Tuhan atau tidak? Orang yang berdoa menunjukkan bahwa dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan sikap ini membawa dia juga kepada sikap yang bergantung penuh kepada Tuhan. Orang yang berdoa kepada Tuhan, dia sedang menunjukkan bahwa hidupku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Keberhasilan di dalam hidupnya semua bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bicara dalam skup gereja, gereja pun seperti itu. Gereja harus bergantung kepada Tuhan. Bergantung penuh, sehingga doa itu menjadi poin yang sangat penting di dalam gaya hidup jemaat. Pagi ini kita diingatkan firman Tuhan, ayo, mulai. Bukan hanya bertanggung jawab dalam hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Bukan hanya bertanggung jawab di dalam kita datang ke ibadah persekutuan, terlibat di dalam ibadah-ibadah, tetapi juga semangat doa ini harus muncul di dalam jemaat. Ada tanggung jawab untuk berdoa. Beberapa jemaat saya tahu yang luar biasa meluangkan waktu untuk doa. Di gereja kita banyak pendoa-pendoa yang luar biasa. Tapi mari, pagi ini saya ingatkan kembali untuk kita serentak bersama-sama. Bahkan kalau bisa kita adakan program khusus untuk doa. Mungkin sekali waktu ada kegiatan apa, kita datang semua berdoa bersama. Khusus berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meremehkan doa. Ketika kita berdoa, kita sedang menunjukkan sikap bahwa Tuhan yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita selanjutnya adalah kepedulian terhadap
sesama. Jemaat mula-mula, mereka di situ dikatakan ya, di ayat 44 saya akan baca kembali, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bukan sesuai dengan keinginan masing-masing, tetapi sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja lokal ada bersama dengan seluruh jemaat yang telah lahir baru. Harusnya memiliki tanggung jawab ini. Tanggung jawab untuk peduli kepada pelayanan-pelayanan gereja, peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, peduli kepada sesama. Dengan cara apa? Dengan cara memberi. Ini menjadi poin penting. Kalau kita melihat ayat ini, kita melihat bagaimana jelas ayat-ayat ini berbicara pemberian secara materi. Pada waktu dibutuhkan sesuatu, bahkan ada yang menjual sesuatu. Artinya semangat memberi ini luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat, tanggung jawab jemaat Tuhan. Kita sudah ditetapkan Tuhan di dalam gereja lokal masing-masing. Maka hendaklah semangat memberi persembahan ini tidak pernah padam. Tanggung jawab jemaat memberi persembahan, baik persembahan persepuluhan ataupun persembahan apapun yang ada di dalam gereja. Itu bukan pilihan, itu tanggung jawab gereja, tanggung jawab jemaat kepada gereja. Jangan lagi kita punya mental memberi, mental parkir, ya saudara ya. Kalau mental parkir itu kita selalu cari uang kecil seperti bayar parkir. Pada waktu kita memberi, beri yang terbaik. Bahkan anak-anak muda yang ada di gereja, mari saya ingatkan, pada waktu kita memberi, bandingkan pemberian kita dengan kita parkir motor di depan, di bawah ruko itu. Kita pulang ke gereja, kita bayar parkir sekian. Tapi kadang kita memberi persembahan lebih kecil atau sama dengan jumlah yang kita berikan kepada parkir. Kalau tidak ada, itu berbeda dengan yang ada. Ya. Saya menyampaikan dalam konteks ketika kita ada, seringkali juga kita memiliki mental seperti ini. Kita cari uang yang mana ini, uang yang kecil yang bisa kita masukkan ke dalam persembahan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita diingatkan, ayo ketika kita memberi, beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Saya pun belajar sampai saat ini untuk memberikan yang terbaik. Belajar dari seorang janda. Kita baca ya di firman Tuhan yang dia memberikan seluruh hidupnya. Dia bukan memberikan persembahan sebagian dari hidupnya, tetapi seluruh hidupnya dia persembahkan. Karena orang yang bisa mempersembahkan ini adalah orang yang tadi dia menyadari kehidupan tanggung jawab dia di dalam doa. Dan orang yang berdoa, dia akan tahu bahwa
hidupku ini hanya bergantung kepada Tuhan. Sehingga pada waktu dia memberinya pun bukan dari kelimpahan dia. Dia memberi dari kekurangan dia. Memang ini perlu dilatih. Tapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, saudara dan saya, untuk mari kita memiliki tanggung jawab ini. Gereja akan mengelola bersama di dalam pelayanan ini. Dan kita akan bisa lebih berdampak lagi bagi orang banyak. Bagi gereja, bagi pelayanan-pelayanan gereja. Tanggung jawab yang kelima. Sambil memuji Allah di ayat 47. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bulan lalu kita masuk ke dalam tema-tema penginjilan. Ayat 47 ini ada. Bukan ada tiba-tiba ada orang-orang yang datang. Tidak. Tetapi tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ini juga karena mereka bergerak bersama-sama menjadi saksi Kristus. Sehingga semakin banyak orang percaya, Mereka bertanggung jawab di dalam memproklamirkan Injil kepada orang banyak. Mereka bertanggung jawab bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Mereka tahu bahwa tanggung jawab mereka adalah menjadi saksi Kristus. Itulah tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, tetapi kita memiliki tanggung jawab kepada orang-orang yang belum mengenal Injil Kristus. Atau yang sudah tahu, tetapi tidak tinggal di dalam Injil itu. Tidak tinggal di dalam kebenaran itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk kita lebih lagi tahu fungsi kita sebagai jemaat di dalam gereja. Kita bukan jemaat biasa. Kita jemaat yang sudah ditebus di dalam Kristus Tuhan. Artinya kita jemaat yang sudah lahir baru. Oleh karena itu, jemaat yang sudah lahir baru, dia harus bertanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran. Bertanggung jawab untuk siap digembalakan. Bertanggung jawab untuk siap hidup di dalam kebenaran, belajar firman Tuhan dengan baik. Dan siap untuk didisiplin secara rohani. Jika memang harus. Dan dengan kerendahan hati belajar firman Tuhan. Dan kemudian kita bertanggung jawab untuk hidup di dalam persekutuan. Bertanggung jawab untuk memiliki gaya hidup berdoa. Bertanggung jawab berdoa bersama. Bertanggung jawab juga untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pelayanan-pelayanan gereja. Kepedulian kepada sesama. Dan bertanggung jawab di dalam misi amanat agung. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menyadarkan kita, membawa kita semakin bergerak. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami terima, dan biar ini boleh menguatkan, meneguhkan kami di dalam kehidupan kami bergereja, di dalam kehidupan kami sesama umat Tuhan, sesama jemaat Tuhan di gereja, dan biar firman Tuhan ini membawa kami semakin menyadari betapa kami harus hidup di dalam tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah dilahirkan baru menjadi jemaat Kristus,
di mana Kristus adalah kepala gereja. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan bagi bangsa kami. Atas 77 tahun kemerdekaan yang Tuhan sudah beri bagi bangsa kami. Kami bersyukur bagaimana tangan Tuhan senantiasa tidak pernah lepas bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya tahun-tahun yang akan kami lalui, negara ini akan lalui, tetap di dalam pimpinan dan kedaulatan Tuhan. Kami yakin pertolongan Tuhan untuk bangsa kami dalam menghadapi setiap krisis-krisis ekonomi, dampak dari berbagai hal, baik dampak dari pandemi maupun dari peperangan-peperangan di dunia yang ada. Biarlah Tuhan menolong ketika kami menghadapi krisis-krisis ini. Tuhan akan munculkan para pemimpin-pemimpin yang berhikmat, sehingga ada keputusan-keputusan yang bisa disampaikan dengan baik dan di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami tak putus-putus berdoa untuk anak kami, saudara kami yang terkasih Samuel, yang masih mengalami sesuatu yang terjadi di kakinya. Dan kemarin juga ada cairan di paru-paru. Kami berdoa biarlah Tuhan untuk menjamah anak kami Samuel ini. Memberikan kekuatan untuk Samuel boleh melalui semua ini. Tapi kami Tuhan, sebagai umat Tuhan, kami mau juga Tuhan, memohonkan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan untuk anak kami Samuel. Tuhan tolong Tuhan, sembuhkan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan akan pulihkan anakmu ini. Dan Tuhan berkati seluruh keluarga. Pak Aris, Bu Erna, untuk boleh juga menjadi penghiburan untuk Samuel. Dan kedua orang tua ini juga dikuatkan, boleh mendampingi Samuel di masa sakit ini dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan dan menuntun anak kami Samuel. Untuk Ibu Suci, kami juga berdoa Tuhan di dalam sakitnya. Ada beberapa hal yang sedang diperiksa oleh dokter dan akan lebih ditangani lebih lanjut lagi. Dan biarlah Tuhan menolong dalam tindakan-tindakan medis yang diperlukan, baik operasi atau apapun yang akan dilakukan para dokter. Biarlah Tuhan menolong sehingga Ibu Suci ini boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ibu Linda, kami juga berdoa dalam sakitnya Tuhan yang barusan ini juga kambuh, Tuhan tolong sembuhkan anakmu ini. Ibu Linda yang juga sering mengalami pusing dan juga saat ini juga sedang menghadapi terapi-terapi, biarlah Tuhan pimpin, Tuhan dampingi. Sehingga dalam proses medis yang sedang dilakukan ini, Ibu Linda semakin bergantung kepada Tuhan dan kesembuhan Tuhan berikan untuk anakmu ini. Berdoa juga untuk Ibu Heni yang juga menghadapi kelemahan tubuh, ada hal-hal medis yang masih perlu didiagnosa lebih lanjut, Tuhan tolong supaya semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Kami mohonkan kesembuhan untuk anakmu ini, untuk Ibu Heni dalam proses pemeriksaan-pemeriksaan, biarlah dampingan Tuhan, penghiburan kekuatan dari Tuhan yang senantiasa ada untuk Ibu Heni. Dan juga kami berdoa untuk tanggal 25 September akan ada rencana ibadah Padang di Sempur dalam kegiatan yang terkait dengan bulan keluarga. Biarlah Tuhan kegiatan yang dirancang ini boleh membawa kami sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan secara khusus di GKI Misi Alifia, semakin menjadi keluarga yang dekat, semakin hidup sebagai jemaat Tuhan yang sehat, semakin kami boleh menguatkan satu sama lain. Dan keluarga demi keluarga memperoleh sukacita dari Tuhan. Dan biarlah kegiatan ini boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang terlibat. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa
untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tambahkan usianya setahun. Untuk Bagus dan Ayu, Ibu Agustina, Evangelis Agus, dan anak kami Rejoice, Gracia. Biarlah Tuhan, hamba-hambamu ini, yang Tuhan telah tambahkan kembali usia mereka setahun. Biarlah di tahun mendatang, tahun-tahun yang akan mereka Tuhan senantiasa menunjukkan kasih rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa seruan kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada petugas. Terima kasih Pak Pendeta Fikri yang telah membagikan renungan firman Tuhan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, waktunya kita persiapkan untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan yang menandasi persembahan kita adalah dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Silakan Bapak dan Ibu. Petugas persembahan, silakan untuk membawa kantong persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, mengharumkan sejati di hadapan kamu. Yesusku, terima
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahmu. Bapak dan Ibu, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami hari demi hari. Dan pada minggu pagi hari ini, kami mengembalikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami untuk operasional gereja di tempat ini, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan kami, dan terimalah persembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum saya membacakan warta jemaat, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja. Ada mungkin? Silakan memperkenalkan diri. Nah, terima kasih. Dari mana? Oh, ini baru pertama kali, Bu. Memang orang Sidoarjo? Oh, terima kasih Bu atas kehadirannya. Ini putrinya? Oh ya. Silakan untuk beribadah lagi di minggu depan. Mungkin kiri kanan bisa memberikan salam supaya mereka bisa lebih akrab dengan kita. Terima kasih. Untuk kegiatan gerejawi, kita ada ibadah PPD ya, setiap hari Rabu jam 7 malam. Ini onsite di gereja. Ada persekutuan doa pagi setiap hari Sabtu jam 5:30. Ini dilakukan online. Ada persekutuan pemuda setiap hari Sabtu pukul 18.30 onsite di gereja. Untuk ibadah C4C ada di gereja juga. Persekutuan wanita itu hari Jumat sekali dalam 1 bulan. Biasanya nanti kalau ada persekutuan wanita mesti diumumkan lebih lanjut. Dukung dan doakan ya. Jadi untuk menyambut bulan keluarga dan ulang tahun gereja GKRI Misialitia yang ke-21 akan diadakan ibadah Padang di Sempur di Minggu 25 September 2022. Jadi Bapak dan Ibu, mari sediakan waktu dan nikmati kesempatan ini bersama Tuhan dan keluarga besar GKRI di tengah suasana alam pegunungan. Wilayahnya Pak Adi. Mungkin jemaat atau saudara-saudara kita yang belum mengetahui informasi ini mohon disampaikan supaya kita bisa nanti rame-rame di sana tanggal 25 September. Untuk yang berulang tahun, ada Bagus dan Ayu, tanggal 15 Agustus. Ada Ibu Suci Agustina, tanggal 16 Agustus. Oh, sorry, Ibu Tina, kok Suci. Ingatnya jadi Suci terus ya. Bapak Evangelis Agus Wahyudi, juga di 17 Agustus. Dan adik kita Rejoice Gracia di 18 Agustus. Kepala Sidang Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Pak Gembala. Jemaat sekalian, tanggal 25 tadi sudah diumumkan oleh Pak Mahendra, ada ibadah Padang atau bulan keluarga. Jadi ibadah minggunya itu enggak di sini, tapi di Sempur, tanggal 25 September itu. Jadi Bapak Ibu semuanya harus hadir ya. Kalau nggak bisa hadir mungkin ada yang masuk rumah sakit atau ada yang meninggal. Tapi lebih daripada itu semua kiranya hadir di sana. Ya. Nah berkenan dengan itu juga Bapak Ibu, maka kita belum tetapkan berapa partisipasi jemaat untuk kegiatan di sana. Kami masih berdiskusi dulu dengan pengurus gereja. Kira-kira berapa sih partisipasi kita sesuai dengan firman Tuhan tadi ya, jemaat begitu mereka memberikan apa yang mereka punya itu untuk
membangun kehidupan bergereja seperti itu. Ya. Oke, saya juga umumkan Pak Tutu kita itu sakit. Tadi dia minta izin demam badannya itu. Nah, kita nanti berdoa ya sehabis pengumuman ini. Nah, jemaat sekalian, saya akan membacakan putusan dari Majelis Gembala Sidang dan Majelis Gereja dalam hal ini PHJ, yaitu tanggal 14 Agustus 2022. Ada dua hal yang kami dalam rapat keputuskan. Pertama, pengelolaan usaha yang bertempat di gereja, itu Ruko Bung Rasi, yaitu atau Kuergates, itu ada Teh Nusantara, dan lain sebagainya itu di bawah tanggung jawab Ibu Retno Sih Dwika, dan tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan sesuai dengan bidang usahanya, meliputi pengelolaan keuangan dan sebagainya itu kepada Gembala Sidang. Yang kedua, dalam rapat ke gereja itu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Bapak Yosef untuk pemeliharaan, kebersihan, dan perbaikan baik gedung gereja, PAUD, dan PPA. Dan berkoordinasi kepada Bapak Hadi Mulyono sebagai PHJ bidang pembangunan. Jadi kalau Pak Yosef nanti datang ke PPA, datang ke PAUD, dia melihat dan itu, nah siap-siap untuk dibersihkan, diperbaiki tempatnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Demikian surat keputusan ini dibuat dan berlaku mulai tanggal 15 Agustus 2022 dan akan ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan dan tantangannya di depan ini. Mengetahui saya sebagai Gembala Sidang, kemudian Sekretaris Ibu Retno Sih Dwika, sarjana ekonomi. Ya. Jadi jelas ya, yang mengelola kepala rumah tangga gereja ini adalah Pak Yosef, tapi di bawah koordinasi Pak Hadi. Mari kita berdoa untuk Pak Tutu dulu ya. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Tutu yang melayani di tempat ini ya Tuhan, dengan sepenuh hati, hanya ia mengalami kelemahan tubuh dan tidak bisa hadir beribadah pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang menyebabkan dia sakit, tapi biarlah melalui obat-obatan dimakan, melalui istirahat, dan doanya kepada Tuhan, kiranya semuanya boleh menjadi proses yang menyembuhkan. Dan bila di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, ia mendapatkan selalu penghiburan, pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu yang dia renungkan setiap hari. Berkati ibu dan anak-anaknya. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak garam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan yang menderita naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan mengampunkan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, pulanglah ke tempat masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar bersama tadi oleh Pak Vicky. Mari kita sambut dengan pujian. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan wanita, Serikatku tetap kaum wanita dan ibu, yaitu satu Tuhanmu dan satu
Mari kita agungkan Allah Tritunggal kita dengan doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, terimalah berkat yang berasal daripada Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang percaya katakan. Amin. 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 Selamat hari Minggu, silakan duduk saat teduh sejenak.